Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah pada sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Jam pimpin berdoa dalam hati ya. Duduk sikap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita cek kehadiran. Untuk kehadiran di sini yang tidak kelihatan Muhammad Rega. Kenapa Muhammad Rega? Ada yang tahu alasannya nggak masuk? Izin. Rega, Muhammad Rega. Kemudian lihat temannya Dimas ya. Dimas kenapa? Sakit. Mudah-mudahan Dimas cepat sembuh. Amin. Pada ada ya? Udah. Mudah-mudahan mereka bisa kedepannya belajar bersama kita lagi ya. Amin. Kemudian di sini untuk kebersihan, alhamdulillah lihat kiri dan kanan. Barangkali ada sampah. Alhamdulillah sudah pada bersih ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Makanya setiap lingkungan itu harus bersih dari sampah. Nah di sini sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, ya. Silakan siapkan buku dan alat tulisnya untuk pembelajaran hari ini. Kita kaitkan materi yang lalu yang telah kita pelajari. Yo. Gina, ada catatannya? Yuk buka silakan. Ada yang belum menemukan kemarin materi apa? Sekilas tentang pembahasannya? Apa? Relasi dan fungsi. Jadi penyajian kemarin sekilas tentang relasi. Ya. Untuk sekarang, kemudian pembelajarannya ini. Ya, silakan ada Ibu sajikan yang berhubungan dengan materi. Materinya yang berhubungan dengan relasi. Dalam kehidupan sehari-hari sambil ingat tertera dalam materi relasi dan fungsi. Kita bahas relasi. Nah, ya. Kelihatan jelas gak? Kelihatan yang belakang gimana? Kita lihat. Ini ya, kita perbesar. Nah, tampilannya ini ya. Kelihatan ya? Ada berapa gambar di sini? Gambar siapa? Ayah. Ada anak, ada adanya Bu. Betul. Bahwa di sini tertera pada gambar ini ada hubungan ayah dan anak dalam keluarga. Ini dicontohkan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Hubungannya adalah relasi gitu ya. Kemudian ada lagi. Next. Nah, ini gambar yang kedua. Silakan perhatikan, dianalisis. Di sini ada gambar. Ada yang mau menganalisisnya? Yuk. Silakan. Di sini ada berupa gambar. Yuk. Adis.
belajar membaca. Kemudian seorang perempuan yang memakai yang rambutnya diikat, itu adalah lagi bergitar dan bernyanyi karena ada musik simbolnya ya. Kemudian yang ketiga yang ini yang melukis, dan yang keempatnya bermain sepak bola. Nah, di sini apa yang kalian lihat dari hubungan ini? Kira-kira hubungannya apa? Hobi. Nah, hobi, betul. Ya, terutama buat kita semua. Hobi. Nah, relasi itu berarti nama lainnya di sini adalah apa? Hobi bisa. Terus, nah ini ada pertanyaan pemantik nih. Dimana bahwa bagaimana cara kalian menjelaskan hubungan antara followers dan following di Instagram? Di sini kalian suka menggunakan media sosial, salah satunya Instagram. Nah, pernah mendengar ya ada followers, ada following. Gimana hubungannya? Apakah setiap followers itu menjadi following seseorang? Pak, gimana? Irma apa Irma? Ya, kelas Pak. Cara menjadi follower, kita harus apa? Ngeklik apa? Untuk profilnya, kemudian mengikutinya menjadi follower. Ya, nah, tangan lagi ya. Kasih tangan. Kemudian di sini, apakah setiap orang yang kamu follow juga menjadi follow yang follow balik? Jadi, apakah follow balik atau misalkan mengabaikannya? Follow balik, ya. Itu artinya ada suatu hubungan, ada suatu relasi antara follower dan following nantinya, gitu ya. Kemudian di sini ada yuk. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Di sini yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran bahwa peserta didik satu dapat mengidentifikasi relasi antara dua himpunan melalui situasi masalah kontekstual, masalah nyata yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keduanya menyajikan relasi. Menjaga relasi di sini ada 3. Yang pertama diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, serta tabel atau berupa grafik yang tergambar pada bidang kartesius. Kemudian yang ketiganya menjelaskan makna relasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan penalaran logis. Jadi kalian bisa menarik kesimpulan dengan menggunakan relasi. Dan yang keempat, mengintegrasikan nilai dan karakter, ketelitian, kejujuran, kemudian kerjasama dan rasa ingin tahu. Itu tujuan dalam pembelajaran. Manfaat dalam pembelajaran ini yang kita bisa ambil, yang pertama bisa memahami hubungan antar data. Contohnya nilai ulangan dengan lamanya belajar. Semakin lama belajar maka hasilnya akan memuaskan. Tetapi begitu juga sebaliknya, kalau sedikit pembelajaran maka nilainya akan tidak memuaskan, gitu ya. Jadi itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keduanya bisa mengelompokkan dan menghubungkan informasi. Di sini misalkan kalian mempunyai absen ya, otomatis absen apakah ada yang double? Seseorang ada mempunyai nomor absen 1, boleh oleh 2 orang? Itu salah satu contohnya untuk mengelompokkan informasi. Kemudian membantu pengambilan keputusan. Kalian bisa melihat cuaca. Sekarang lihat cuacanya. Nah, kalau cuaca cerah seperti ini, maka apakah akan terjadi hujan atau tidak? Tidak. Jadi ada relasi. Oh, ini cerah berarti tidak akan ada hujan. Kalau mendung berarti akan adanya hujan. Itu ada suatu relasi dalam kehidupan nyata secara kontekstual ya. Kemudian lagi di sini melalui relasi siswa berpikir terstruktur, apa yang berhubungan dan apa yang tidak bisa ditampilkan secara matematis, yaitu dalam bentuk tabel, diagram dan grafik. Itu untuk manfaatnya secara atau dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Nah, sekarang manfaat relasi dan bidang
bidang teknologi, yaitu dari basis data. Kalau TIK kita menggunakan TIK bisa menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Kalau misalkan kalian pernah belanja ke minimarket, Alfamart, hasil tersebut menggunakan relasi untuk menghitung barang berupa di barcode, kan? Nah itu juga sama relasi. Oh misalkan muncul 15, oh barangnya berupa mie. Jadi sudah ada relasinya, ada hubungannya. Kemudian sistem informasi digital. Contohnya e-learning, absen online, gitu ya. Itu merupakan manfaat dari belajar relasi. Gitu. Nah, di sini Ibu sajikan di sebuah masalah secara kontekstual. Jadi pembelajaran hari ini kita itu menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Gitu. Dan ada 5 tahapan. Yang pertama, Ibu sajikan sebuah masalah secara kontekstual. Yang kedua, pengorganisasian atau pembentukan kelompok sesuai dengan hasil kemarin dari pretest sebelumnya. Kita sudah melakukan tentang pretest relasi, maka dibentuklah kelompok. Yang kedua, kemudian langkah yang ketiganya di sini adalah menyelidiki atau mengerjakan secara kolaborasi. Keempat adalah bimbingan, dan kelimanya presentasi. Itu adalah proses PBL. Di sini juga ada asesmen. Asesmen itu penilaian. Penilaiannya di sini ada penilaian kelompok. Jadi ada format untuk kelompok. Apakah aktif, pasif, gitu ya. Apakah adanya kolaborasi antara anggota kelompok tersebut. Jadi penilaian kelompok. Yang pertama. Yang kedua ada penilaian presentasi. Di mana kalian presentasi ke depan. Nah, ada penilaiannya juga. Apakah bisa memahami menyajikannya hasil kerjanya itu dengan baik, dengan fasih, atau masih agak kurang. Ya. Kemudian penilaian yang ketiganya tes secara individu. Jadi nanti setelah pembelajaran ada tes individu, itu asesmennya. Ya. Nah di sini ada 4 siswa, Andi, Budi, Citra, Dina. 4 hobi juga disajikan dengan membaca, sepak bola, menggambar, menyajikan, refleksi, relasi, menyukai. Jadi ada relasinya apa? Menyukai, betul. Nah, ini masalahnya. Kemudian kita silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan hasil kemarin. Kita berikan absen ini. Ya. Yuk, kelompoknya. Kita buat kelompok dengan anggota heterogen. Gimana? Ada kelompok satu yang Anji, Sarul, Fajri. Ujang, Adi, Sarul, Fajrin, Salsa. Yang di bawah alat tulisnya ya dan bukunya. Ada kelompok Gina, ada Gina. Silakan cek anggotanya. Ada Resti, Mawar, dan Gina ya. Kelompok Ujang ada semua. Ujang, Arzeki, Sarul, Fajrin, Salsa. Kelompok Halid. Ada Halid. Silakan duduk. Kursinya
Arga, kebetulan mereka hadir ya. Silakan untuk yang nyaman. Akan dibagikan LKPD-nya. Sambil baca tersenyum biar lebih mudah mengerjakannya. Bu. Nah, sebelum mengerjakan, nah di sini ada sekilas tentang materi yang kita akan pelajari. Silakan lihat. Di mana bab 4 relasi dan fungsi, submaterinya yaitu relasi dan penyajiannya. Di mana tadi bahwa relasi ada sebuah gambar keluarga, ada apa namanya? Nama lain relasi berarti apa? Ah, betul. Yang keras ya. Apa tadi nama lain relasi? Hubungan. Jadi relasi itu hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Gitu. Kemudian contohnya misalkan di anggota kelompok Agis ada berapa orang? Hitung. Identifikasi nomor sepatunya. Silakan ambil data dari anggota kelompok. Ya, silakan tulis di buku bahwa anggotanya mempunyai nomor sepatu berapa saja. Sama anggota yang lain juga silakan analisis anggotanya nomor sepatu ya, relasinya nomor sepatu. Biasa aja berupa data, nama, kemudian nomor sepatunya. Itu kita ambil masalah kontekstualnya. Udah. Berarti di sana ada berapa himpunan? Yang Agis kerjakan, yang Agis tulis ada berapa himpunan jadinya? Anggotanya 6. Ada 6 anggotanya. Himpunannya berarti ada berapa? 1 nama-namanya, kemudian betul. Ada nomor sepatunya. Berarti ada berapa himpunan? Perhatikan ya, semuanya bahwa telah mengambil data dari anggota kelompoknya mempunyai 2 himpunan. Dimana misalkan himpunan A-nya nama anggota, himpunan B-nya nomor sepatu. Itu adalah masalahnya. Kemudian nanti kalian bisa menghubungkannya, bisa menyajikan. Nah, bentuk penyajiannya. Tadi di tujuan pembelajaran bahwa ada diagram panah penyajiannya. Yang kedua apa? Diagram Kartesius. Yang ketiga himpunan pasangan berurutan atau bisa dikatakan himpunan pasangan berurutan. Gitu. Nah, di sini bahwa contoh relasi juga. Nama siswa dengan nomor absen tadi ya udah. Kemudian nama kota dengan kode posnya mempunyai ciri setiap kota. Kemudian jenis buah dengan warnanya sehingga kalian nantinya bisa memilih. Kemudian yang keempat siswa dengan nilai ujiannya. Nah di dalam relasi ini ada istilah domain. Domain nama lainnya apa? Kode main awan dan rek. Rek itu apa? Hasil yang ditentukan oleh kelompok domain. Ya. Nah, itu penyajiannya. Kemudian di sana LKPD silakan baca petunjuknya. Petunjuk pengerjaan. Kemudian tentukan pasangan yang memiliki relasi. Yang tadi ada sebuah masalah kontekstual, ada ya, bahwa ada 4 siswa kemudian menyukai relasinya
Silahkan kalian kelompokkan mana kelompok A, mana kelompok B. Sesuai itu perintahnya ada. Maka silakan berkelompok. Ibu berkeliling sambil menilai kerjasama dari kelompok. Ya, menilai kelompok. Ya, terus kelompok penilaian kelompok. Biar tidak tegang, perhatikan dulu ya, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking dulu biar tidak tegang mengerjakan KPD-nya. Gini, kalau misalkan tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Kalau dibilang tepuk malam, ya, gitu ya, fokus. Nah, biar tidak tegang. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, tepuk siang. Nah, pintar. Tepuk tangan. Ya, nah, sekarang sudah agak tidak tegang lagi. Silakan isi LKPD-nya berdiskusi. Di sana ada petunjuk pengerjaan. Ya, 1, bacalah setiap permasalahan dengan cermat, kemudian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Nanti hasil diskusinya dikonferensikan. Dalam mengerjakannya di sini, Ibu bagikan kertas berpeta, ya. Isinya di sini ya, biar mudah membuat diagram kartesius. KPD yang ada di soal yang ada di KPD. Ya. Ya, betul. Dengan penyajiannya, dengan waktunya di sini 8 menit ya. Kan? Ada tidak penyajiannya? Boleh diangkat Bu, saya ingin mengerjakannya gambar pasangan berurutan, silakan. Bu ingin diagram mana terlebih dahulu? Boleh. Ataupun misalkan diagram kartesius. Ya. Ada tugas kelompok di sana ya. Ada berapa soal di sana? Ada 4 soal untuk pengerjaan kelompoknya. Silakan dengan teliti buat buah-buah kelompok terlebih dahulu boleh. Karena di LKPD-nya tentukan pasangan berurutan yang menentukan relasi menyukai. Berdasarkan tadi masalahnya yang ada 4 siswa, Andi, Budi, Citra, dan Dina. Nah, kemudian menyukai ada 4 hobi: membaca, sepak bola, menggambar, dan menyanyi. Hubungan dengan gambar yang tadi yang sudah ada pendapatnya dari Agis. Nah, ini gambar. Ya betul, yang itu. Nah, saya. Nah, sip, betul. Bisa dihubungkan dengan gambar yang ada di depan. Diciptakan pasangan berurutan. Kemudian yang kedua, membuat diagram apa? Relasi berurutan. Nah, ini penyajiannya dengan seperti ini. Ya, Bu. Nomor 2-nya buat diagram panah ya.
Ada kendala dari kelompok hujan banyak. Ibu. Ini yang ada di dalam. Nah. Nih. Ya. Ya. Apa Yomi? Ini tuh terus kelompok. Nah, ada soal nomor 1. Tulis permasalahannya ini. Ya, isinya boleh dipresentasi boleh. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2-nya gambar. Samalah di kertas itu ya. Ketika dalam mengerjakannya, silakan kalian di kertas berpeta. Nomor 1 misalkan tadi tuliskan himpunan pasangan berurutan. Ya. Nah, himpunannya nomor 1. Nomor 2. Kemudian yang ditanyakan nomor 2, gambarlah diagram panah sama di kertas itu. Nanti kita tempelkan kan di depan. Ya. Penyajiannya sekreativitas kalian saja. Mau berbentuk empat atau berbentuk lingkaran atau berbentuk awan, silakan berkreativitas sendiri gitu ya. Nah, ada himpunan pasangan berurutan. Ini, ya. Ngomong ini ada mana? Ada juga. Himpunan pasangan berurutan seperti di buku ini. Ini diagram. Nah, ini diagram panah, ini kartesius dan topologi. Himpunan pasangan berurutan. Ya, dia mau di itu aja di kertas berpetak asa udah beres. Nah, bagian A. Nah, ini apa? Diagram panah. Yang ini kartesius, betul. Yang ini yang lengkap ya. Stok di sini. Kan? Kelompok Presti nomor 1-nya penyajian diagram panahnya udah. Ini mana? Habis. Nah, ini sudah. 1. Yang kendala lagi. Untuk menentukan penilaian Resti kelompok 1 ya Resti. Resti. Kemudian Agisna kelompok 2. Ujang kelompok 3. Kemudian Yaumi kelompok 4. Muhammad Halim kelompok 5. Kemudian Arsa kelompok 6 ya. Jadi biar mudah mengenali kelompok. Misalkan nanti penampilannya secara acak, misalkan Halim, berarti itu kelompok 5 ya. Biar mudah menyebutkannya. Kerjasama kelompok 1. Baik.
Nomor 2 dilanjut. Aja Umi udah. Oh, baru itu besok. Lihat sana aja. Boleh berkata kita. Stop lanjut. Salam. Biar mudah, ini nomor 1 misalkan bagian dari Ulia, ya Aditya, nomor 2-nya diagram panah, ya nanti disatukan di sana. Oke, di bagian diagram panah, diagram panah, kesemutan, saya udah. Main dari daerah asal, nama, main berarti ini jadi nama dengan kelompok Arsa tinggal satu lagi. Arsa, kemudian Salum, mana sampai mana? Salum. Waktunya 2 menit lagi. Ya. Kalau yang tidak paham, lihat temannya ya. Silakan bertanya pada anggota kelompoknya. Bisa, kalau yang sudah bisa dilihat kembali pendapat dari temannya, barangkali ada yang berbeda.
bahasa sendiri aja. Nah, ya. Dia ada masih itu apa? Tadi kan sekilas sudah dibahas. Ketika sedengar. Ketika bicara. Mana tadi yang kerjanya? Nah ini, perhatikan. Ini tinggal gambar yang diminta apa? Domain. Nah ini domain, yang ini sudah domain dan lain ini. Cuma ditulis domain yang lapangnya kan. Ya, kita sambil mengerjakan bagi yang belum lengkap. Silakan kelompok Arsa untuk menampilkan hasil diskusinya. Di sini ada. Ayo untuk silakan lengkapi dulu. Ya, Bapak, kelompok Arsa. Sekarang saya. Yang lain boleh enggak? Jadi tarik kesimpulan ya. Kita hasil dari kelompok Arsa. Sabar atuh. Kelompok Arsa. Kalau mau habis boleh. Habis. Oh, benar. Ya. Ini sudah Pak. Udah. Itu berarti menarik kesimpulan untuk Azga. Silakan nulis kesimpulan. Relasi itu apa artinya? Ya. Diskusi dengan Yomi dan yang ujang dulu dengan Azga. Nah, mana beda? Yuk, semuanya aja ke depan ya, biar kelihatan anggota kelompok dari Arsa. Beres. Biar Rustam semangat. Hati-hati jalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi
tidak jelas karena di sini jaraknya agak jauh. Penyajiannya seperti itu. Untuk nomor 2 diagram panah sama ya, diagram panah. Kemudian lanjutkan. Dalam bentuk kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Terus lanjut ya, Pemainnya adalah Andi, Budi, Citra, Gina. Pemainnya adalah membaca, sepak bola, menggambar, menyanyi. Pemainnya adalah Andi, menyukai membaca, Budi menyukai sepak bola, Citra menyukai menyanyi, Gina menggambar. Dapat dipahami hasil dari kelompok Aksa? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil kerjanya. Ibu sajikan lagi. Tadi seperti tadi penyelesaiannya di sini bahwa kita penyajian dengan kasus yang berbeda. Silakan duduk kembali ya. Yang tadi sudah beres dilanjutkan. Lihat sekarang depan. Ada kasus yang berbeda. Silakan buat lagi penyajiannya seperti tadi menggunakan diagram panah, diagram pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Sekarang kelompok 1 dengan 2 relasinya tempat lahir. Jadi anggota kelompoknya tempat lahirnya di mana? Kemudian 3 dan 4 relasinya makanan favorit. Dan yang 5 sampai 6 berarti relasinya mata pelajaran favorit dari anggota kelompoknya saja. Misalkan kelompok Fajrin, anggota kelompoknya tulis. Berarti tadi Ujang kelompok 3 ya. Berarti kalau Ujang makanan favorit. Nah, makanan favoritnya misalkan apa? Terus apa? Nah, lihat betul. Azri betul. Mau makanan favoritnya, Bu, pengen spaghetti, pizza, silakan saja tergantung selera masing-masing. Nah, silakan Ibu mengerjakan, Ibu. Ya, mengerjakannya sama di sana aja. Ya, bagian sebelahnya. Bisa? Ya, sama. Ya sama. Perintahnya sama, bukan soal yang pertama tadi. Menyajikan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, diagram panah. Yang ketiga, diagram kartesius. Dan yang keempatnya, mendaftar anggota domain, kodomain, dan rank. Waktunya 15 menit ya. Lagi. Ibu berkeliling sambil menilai yang tadi kasus yang pertama ya. Menilai LKPD. Bismillah.
Data kelompoknya. Nah, data kelompoknya bagi-bagi tugas ya. Jadi Berapa? Agis lahir di Purwakarta. Benjuk. Adrian dari Bojonggede, daerah. Belum masuk. Ya, oke, siap. Ya, oke. Dari Ya. program dada yang bisa digabungkan dengan tempat yang lainnya. Yang asal tadi ya Umi. Waktunya 6 menit lagi. Jadi nanti dalam penyajian presentasi ada tanggapan dari kelompok yang lain, misalkan ada
diagram panah. Namanya diagram panah berarti ada anak panah ya yang menunjukkan hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Ya, ini juga kemudian ibu lebih sama Aulia menyukai pelajaran apa? Yang kedua boleh tarik kesimpulannya. Waktunya ya, ini lagi 3 menit lagi. Silakan kelompok tadi yang sudah kelompok Resti. Ya, silakan sajikan.
Nah, dari hasil pemeriksaan dari hasil pemeriksaan bahwa ditekankan kembali penyajian relasi berarti ada berapa? Saya penyajian relasi betul yang disajikan oleh kelompok Leslie. Yang pertama adanya himpunan pasangan berurutan. Nah, ya perhatikan. Yang keduanya ada pembuatan diagram panah. Dan yang ketiga pembuatan diagram kartesius. Itu adalah penyajian relasi. Ya. Nah, kemudian hasil kerja kalian silakan tempelkan di dinding. Ada dinding mana saja boleh. Ini ya, pakai ini. Yang kedua. Di mana nih boleh? Kalau ada satu silakan tepuk, kalau dua boleh. Nah, yang dekat aja mau di kaca boleh, mau di dinding silakan. Tempel aja, tempel. Ya. Kurang? Silakan tempel. Ya, tempel. Nah, kalau masih kurang ini ada. Ya, Nanti sambil menunggu, ini kan tiap kelompok kerja itu menempelkan ke dinding hasil kerjanya. Dari kelompok Resti, silakan nanti berkeliling kasih komentar di sticky note ini. Nanti dibagi lagi, ya. Kelompok Resti, lihat kelompok Agis punya suara-suara enggak? Masih coba. Resti, misalkan melihat kelompok Agis. Lina, kelompok Ujang. Kemudian Mawar, kelompok Yaumi. Begitu saja ya. Ada lep. Kasih komentar hasil kerjanya nih, lihat. Ini punya Ujang. Oh, menurut saya misalkan nomor 1 kurang lengkap, gimana? Menurut saya bagus, ya. Tempel kan? Itu kan tadi Ujang seperti ini. Berarti kan, misalkan Ujang mau mencari kelompok Agis, dibaca. Kita bunyi ada cerah. Misalkan dibaca. Ada bunyi. Warna apa? Hijau.
Nanti ditembakkan dulu. Kamu kan saja, ini udah. Kamu ke Umi, berarti ini Bel. Nah, silakan bagi-bagi anggota kelompoknya. Misalkan di sini bagian gila ke kelompok kejam, dia berkeliling lihat. Kasih komentar yang positif. Yuk, enggak? Yang negatif. Terima kasih ya waktunya. Berikan komentar. Kalau yang udah boleh duduk kembali. Lengkap, orang-orang lengkap. Kalian sudah mau komentar dulu? Pula. Sajiannya bagus. Siap kalau ambil bagus ya. Ya, ayo. Semangat.
Kasih Pak. Pak. Udah ya. Terima kasih atas komentar. Ya. Ada yang belum? Tadi masih ada yang belum selesai. Yang lengkap juga. Terima kasih untuk semuanya. Semangat belajar. Ya, nah sini, perhatikan. Silakan. Di depan ada refleksi individu. Nah ini yang diminta refleksi secara individu, secara mandiri. Bahwa ada 3 pertanyaan di sini. Apa hal yang baru kamu pahami tentang relasi? Bahasa sendiri ya. Jadi relasi itu apa? Jadi masing-masing apa yang berkelompok tulisannya. Nah ini sekarang masing-masing dibagi lagi kertas. Kemudian nomor 2-nya bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan kalian jajan ke warung, ada menunya, ada harganya. Biasanya kalian mencari harga yang murah tapi enak. Kan itu relasinya, tentunya cari relasinya di makannya. Oke. Kemudian yang ketiganya bagian mana dari kejadian ini yang paling kamu sukai? Resepnya bagian mana? Dah, mengapa? Tulis dari sini ya. Ya. Bisa dipotong ya berdua itu. Aku nomor 2. Ini juga berdua. Silakan ya, refleksi diri. Silakan isi, kita refleksikan dulu. Langsung aja. Hal yang baru saya pahami tentang relasi itu saja. Kemudian yang keduanya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Apakah tadi tujuan dari pembelajaran kita bisa mengambil keputusan dengan menggunakan relasi? Ya, bebas. Waktunya di sini 5 menit kan? Ya,
Dua cinta. Oh. Oh, Bi orang. Kemudian bagaimana Bebas. Yang hobi, hobi. Orang. kasih nama ya, kasih nama dan tanggal hari ini. Yang dipahami oleh ada apa apa yang didapat hari ini? Oh, Pelajaran hari ini. hari ini. Tadi yang dipahami oleh kalian selama pembelajaran di ruang air. Nomor 2, bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menggunakan relasi dalam kehidupan sehari apa? Kalau misalkan kalian jajan, berarti nama barang dan apa ya? Mengetahui harga barang dengan kualitasnya boleh, atau nama barang dengan harganya, ya. Misalkan kulkas, tuh ujang kulkas. Kalau barang kulkas harganya kan banyak jenisnya. Kalau Polytron 2 pintu harganya 5 juta. Ini jadi bisa melihat harganya, betul kan? Nah, deh. Boleh. Udah. Nah, itu. Ada yang sudah, yang belum silakan lanjutkan. Udah beres ya, udah pada beres. Udah. Nah, guys semuanya perhatikan. Ya, kegiatannya kita lanjutkan dulu. Nah, di sini bahwa ada kita melakukan penutupan selama pembelajaran. Kita menarik kesimpulan ya. Yuk kita tarik kesimpulan bahwa di sini relasi yaitu menunjukkan hubungan antara dua buah himpunan. Tuh. Kemudian penyajian relasi ini ada 3 tadi yang sudah disebutkan oleh kalian semua. Adanya diagram panah, ada tabel, ukuran pasangan berurutan, kemudian domain dan range. Tuh. Sehingga bermanfaat dalam kehidupan sehari tentang misalkan kita bisa melihat barang yang berkualitas dengan harga yang sesuai. Tadi diagram panah. Jadi ada 2 buah himpunan. Ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Anggotanya. Tadi anggota Agisna. Misalkan ada Agis, siapa lagi? Nabila, Nurul. Misalkan aja. Kemudian himpunan B-nya ada yang 32, ada yang 40, ada yang
30. Yang ini nama anggotanya, kemudian yang ini ukuran sepatu atau nomor sepatu. Berarti relasinya ukuran sepatu atau nomor sepatu. Nah ini dipasangkan. Agisna nomor berapa? 32. Pakai anak panah. Artinya itu diagram panah. Kemudian Nabila ada enggak? Kalau tidak ada enggak bisa. Kemudian Nurul 40. Nah, gitu. Jadi ini namanya relasi, menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Penyajiannya diagram panah. Kemudian yang tabel atau diagram kartesius. Ada berapa sumbu? Ada sumbu apa? Ada 2, betul. Sumbu apa? Sumbu Y dan sumbu S. Betul. Nah, di sini misalkan himpunan A berarti ini Agisna, kemudian Nabila, Nurul. Ukuran sepatunya di sini 30. Yang terkecil, yang terkecil dulu 30, 32, 40. Nah, di sini Agis tadi 32 ditarik dari sini. Ya. Kemudian Nabila enggak ada, kalau Nurul. Nah, itu adalah kartesius jelasnya. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ditulis begini. Relasinya Agisna dan lanjutkan. Nah, ya, lanjutkan. Agisna. Jadi kalian itu tadi sudah melihat tujuan dari pelajaran, dapat menyajikan relasi disajikan oleh Arsya. Nah, yang ditulis adalah Agisna dengan nomor ukuran sepatunya 32, kemudian Nabila karena tidak ada nomor yang menunjukkan maka adanya himpunan kosong. Penulisannya seperti ini. Terus Nurul 50. Terima kasih Arsa. Tangan buat Arsa. Nah, inilah ada domain. Domain tinggal mendaftar anggotanya. Daerah asal berarti daftarkan anggota himpunan A. Kodomain berarti tuliskan semua anggota himpunan B atau kodomain. Satu lagi rank. Kalau rank tadi hasil ya. Maka yang angka yang ditunjuk oleh himpunan A angka berapa? Angka berapa? Atau nomor berapa yang ditunjuk oleh himpunan A ke himpunan B? Nah, betul. 32 dan 40. Itu adalah hasil. Di sini 40 tidak dituliskan karena tidak ditunjukkan oleh himpunan A. Ada pertanyaan? Gitu. Kemudian di sini ingat kehidupan sehari dalam kehidupan sehari. Selain daftar makanan, apa? Lihat dari kondisi. Kondisi apa? Kalau kalian melihat lingkungan luar. Betul. Betul, Agis. Cuaca. Kalian bisa menarik kesimpulan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian lagi, apa lagi? Kalau di rumah, kalau naik angkot terjadi misalkan demo, apakah akan banyak kendaraan umum untuk melewati daerah tersebut? Ya. Nah, kalian kan bisa di sini nih, adanya demokrasi atau adanya demo berarti tidak ada angkutan umum. Berarti saya harus datang lebih lagi, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tadi ada cuaca, kemudian daftar menu makanan, kemudian bisa
pola dari kedatangan hari lebih tepat karena melihat adanya kegiatan demo, gitu ya. Nah, itu ini penjelasannya dari kesimpulan. Ada tindak lanjut. Tindak lanjut di sini bahwa tadi penugasannya, ya, nanti di share di grup. Kita gunakan media WhatsApp untuk penugasan 3 contoh relasi dari rumah dengan menyajikannya tadi dengan 3 cara. Kemudian yang reviewnya materi selanjutnya di sini apakah semua relasi adalah fungsi, gitu ya? Nah, di sini bahwa kita melaksanakan review atau tindak lanjut. Nanti juga ada tes individu. Di tes individu ini individu, silakan ada sebuah soal sama mengerjakannya di kertas itu aja yang sudah dibagikan. Ada ini tabel, tabelnya. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana ada siswa, kemudian jam pelajaran per minggu, nilai ulangan. Ada nama siswanya misalkan A, B, C, D. Yo Adrian, kenapa sakit tangannya? Nah, kita perhatikan ini ya, cara mengerjakan soal secara individu. Jam pelajaran, kemudian nilai ulangan. Satu, nyatakan data di atas sebagai relasi antara jam, berarti 2 himpunan yang diperhatikannya jam dengan nilai ulangan. Jika 2 jam pelajaran maka akan mendapatkan hasilnya 70. Bila 3 hasilnya 75. Bila 4 80. 5 kemudian 85. Nah, kalian dengan pola bilangan yang sebelumnya dipelajari, di sini selisihnya antara suku 1 dengan suku 2 berapa? 5, betul. Suku 2 dengan suku 3? 5. Suku 3 dengan suku 4? 5. Nah, itulah manfaat dari materi sebelumnya dengan materi sekarang, ya, dari pola bilangan dengan relasi dan fungsi. Berarti kalian bisa memprediksi nih, jika kalian jam belajarnya 6 jam pelajaran, maka nilai ulangan yang akan didapat berapa? 90. Mantap, gitu ya. Jadi bisa memprediksi dengan itu. Nah, ini gambarkan dalam diagram panah. Di sini dan tabel. Yang 3-nya tadi sudah kalian jawab bahwa jika 6 pelajaran akan mendapatkan nilai berapa? Dan nomor 4, apakah waktu belajar selalu berbanding lurus dengan nilai ulangan? Berbanding lurus atau tidak? Maksudnya gini, kalau 2 pasti nilainya 70. Kamu naik, ya, jam belajarnya naik jadi 3, itu akan naik atau turun? Naik. Berarti itu merupakan selalu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Asik, betul. Oke, silakan di kertas, mangga kerjakan soal yang ini. Seperti tadi, buat 2 himpunan. Himpunannya berarti lihat jam pelajaran dengan nilai ulangan, lihatnya. Ya, hubungkan lagi sesuai perintahnya. Dikasih waktu. Langsung aja isinya. Pertama, nyatakan data di atas sebagai relasi antara jam dan nilai ulangan. Penyajiannya boleh diagram panah, boleh kartesius, boleh juga himpunan pasangan berurutan. Apa aja lah ya penyajian datanya. Kemudian nomor 3-nya silakan. Kalau misalkan seseorang atau seorang siswa belajarnya 6 jam pelajaran, berapakah hasil ulangannya atau nilai ulangannya yang akan didapat? Nah, tadi udah betul, tinggal dialin aja. Kasih nama jangan lupa. Kemudian tanggal pengisian hari ini itu merupakan tes individu. Jadi tadi kan ada assessment, penilaiannya ada penilaian kelompok kerjasama, adanya penilaian presentasi,
kemudian adanya penilaian LKPD, ada juga penilaian tes secara individu. Yuk, nah kalian bisa menentukan apa? Mana? Nomor 1, buat himpunan. Jam pelajaran himpunan A seperti ini. Mana tadi? Nah, ini seperti ini. Mana? Boleh lah. Nah, ini himpunan A itu apa namanya? Jam. Berarti 2, 3, 4. Nah, betul. Terus nilai ulangannya? Nah, kayak gini aja buatnya. Itu nomor 1, nomor 2 dia. Kami. Ini 1 dan 2 Eka. Yang kayak gini mau diorang mana? Mana? Nah, betul. Ya. Gitu ya. Soalnya nggak ada Bu. Ya ini nah, nah, jadi jawabannya pas tidak? Waktunya kalau misalkan kurang pas, oh iya bisa dilanjut. Kalau misalkan sudah cocok nih jawabannya, ya udah. Mana? Nomor 3 mana? Langsung baca. Boleh begitu, boleh begitu. Untuk menjawab nomor 3, gunakan pola bilangan pada mata pelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Ya, pola bilangannya. Jadi menentukan ya, lanjut. Satu dan dua itu perbedaannya pola bilangan. Ya. Ya. Alhamdulillah ya. Pada ya gitu. Sama ya. Nah, ada tinggal dilihat, ada tinggal 1 nomor lagi ya, nomor 4. Itu apakah merupakan atau berbanding lurus antara lamanya belajar dengan nilai ulangan? Sip. Udah ya? Dan kita kumpulkan. 1 menit lagi. Ini kalau misalkan dianggap sudah, ya sudah. Ya. Sudah aja. Udah ya? Enggak. Kita kumpulkan dulu. Udah. Ada printer, alhamdulillah. Yuk, yuk. Udah. Senang belajar matematika? Hasilnya diumumkan pertemuan selanjutnya. Ya, senyum. Senyum terpaksa. Ya, ada beres. Mulai ya.
pelajaran dengan hamdalah bersama-sama.